Assalamualaikum semuanya, salih-salihah, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, hari ini bertemu lagi sama Bu Galuh ya. Setelah kemarin kita libur, sekarang kita ketemu lagi. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, kita Ibu mau lihat semangatnya teman-teman semua ya. Ibu mulai ya, kita tepuk semangat dulu teman-teman yang di rumah semuanya pasti udah hafal. Ibu mulai ya, 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat. Nah, semoga teman-teman semuanya kita selalu semangat belajar walaupun masih berada di rumah ya, karena ini virusnya masih terus menyebar. Jadi demi kebaikan kita semua, demi kebaikan teman-teman semua, teman-teman belajarnya dari rumah dulu ya, yang sabar ya, sambil berdoa. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai lagi, tadi udah tepuk semangat. Nah, sebelum kita memulai belajar lagi hari ini, seperti biasa nih, agar pelajarannya menyerap di otak kita berdoa dulu ya. Semuanya teman-teman, tangannya diangkat ya, kedua tangannya, kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, teman-teman semua, kita lihat dulu ya video yang berikut satu ini. Teman-teman disimak ya videonya. Kita lihat ya. Saat mendengar kata obat, kata pertama yang mungkin terlintas di pikiran kita adalah pahit atau tidak enak. Meski begitu, kita pasti akan tetap meminum obat kita karena kita tahu obat dapat membantu menyembuhkan penyakit kita. Tapi, pernahkah kita membayangkan bahwa minum obat ternyata juga bisa berbahaya bagi kesehatan kita? Jika ditanya apakah meminum obat baik bagi kita, jawabannya adalah iya dan tidak. Mengapa bisa begitu? Pada dasarnya, semua jenis obat yang pernah kita konsumsi merupakan zat kimia, mulai dari ramuan dan jejamuan yang berbahan herbal hingga pil, kapsul, maupun serum buatan pabrik. Di satu sisi, zat-zat kimia dalam obat-obatan ini memiliki fungsi medis untuk menyembuhkan penyakit. Tapi di sisi lain, zat-zat ini juga dapat menimbulkan efek samping yang biasanya bersifat buruk. Contohnya, saat kita cacingan, kita akan minum obat-obat yang disebut sebagai antihelmintik. Obat-obat ini mengandung zat yang dapat membunuh cacing dan membuat perut kita merasa lega. Tapi, obat-obat ini juga punya efek samping seperti mual dan diare yang justru membuat perut kita merasa sakit. Itu sebabnya setiap obat wajib menyantumkan aturan pemakaian, mulai dari zat aktif yang terkandung, kegunaan, efek samping, peringatan, serta dosis minum. Beberapa obat hanya bisa diminum setengah dosis untuk anak-anak. Beberapa hanya bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Dan beberapa hanya boleh diminum setelah makan. Intinya, tiap orang punya kebutuhan obat yang berbeda-beda, tergantung jenis dan seberapa parah sakit yang diderita, serta faktor-faktor lain seperti umur, alergi, dan sebagainya. Masalahnya banyak orang yang bukannya minum obat untuk menyembuhkan sakit, tapi justru menyalahgunakannya untuk bersenang-senang. Yang lebih mengejutkannya lagi, banyak orang bahkan menyalahgunakan obat murah meriah yang mudah kita dapatkan di mart-mart dan warung terdekat. Mulai dari obat batuk,
obat penenang, sampai obat nyeri pegal linu. Tidak ada sabu-sabu, komiks pun jadi. Mereka pikir karena bukan narkoba dan dijual bebas, obat-obatan ini aman dikonsumsi sesuka hati. Padahal obat-obatan ini juga bisa membuat kecanduan, gangguan jantung, bahkan kematian jika diminum sembarangan. Jika diminum sesuai aturan, bahkan obat-obatan yang tergolong narkoba pun sebetulnya baik bagi kesehatan. Sampai awal abad ke-20 misalnya, orang India masih banyak menggunakan ganja untuk mengobati asma dan menambah nafsu makan. Sementara morfin banyak digunakan untuk mengurangi rasa sakit, baik bagi prajurit Amerika Serikat yang terluka pada Perang Dunia Kedua maupun penderita kanker pada abad ke-21. Sekarang kita tahu bagaimana minum obat dengan baik dan benar. Bagaimanapun mencegah pasti lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum sakit, selalu jaga kesehatan dengan banyak minum air putih, tidur cukup, dan makan makanan yang enak dan bergizi. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, udah lihat semuanya tadi videonya tentang apa? Coba kira-kira tentang apa ya? Betul, videonya itu tentang obat. Nah, jadi sekarang kita belajar mengenali golongan obat berdasarkan jenisnya ya teman-teman. Nah, Ibu, kita lanjut ya. Coba Ibu tanya nih, apa sih obat itu? Coba teman-teman yang tahu, ayo langsung jawab ya. Obat itu apa? Ibu kasih waktu 3 detik. Nah, teman-teman, obat itu adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi dan psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan juga biasanya dibedakan dari makanannya dan zat yang menyediakan nutrisi. Nah, teman-teman semua, kita mengenali golongan obat berdasarkan jenisnya dulu ya. Yang pertama, obat itu dapat dibedakan berdasarkan logo yang ada pada kemasannya. Nah, kita belajar yang pertama ya. Yang pertama tuh obat bebas. Obat bebas ini logonya warna hijau bulat, lalu pinggirannya ada warna hitamnya. Nah, obat bebas ini obat-obat yang dijual belikan secara bebas karena dalam penggunaannya tidak membahayakan masyarakat dan dapat digunakan sendiri tanpa pengawasan dokter. Contohnya berikut ini ya. Tuh ada Proma, ada Bodrexin. Mungkin teman-teman yang pernah demam pernah minum Bodrexin ya? Ada ya? Oke. Dan masih banyak ada obat bebas yang lainnya. Kita lanjut yang kedua. Ada obat bebas terbatas. Apa tuh obat bebas terbatas? Logonya logonya bulat warna biru dan samping pinggirnya itu warna hitam. Nah, obat bebas terbatas ini golongan obat yang dalam jumlah tertentu penggunaannya aman, tetapi bila terlalu banyak akan menimbulkan efek kurang enak. Pemakaiannya tidak perlu di bawah pengawasan dokter. Nah, contoh dari obat bebas terbatas ini ada betadine ya, lalu ada Paramex, dan Ibu ada contohnya sendiri nih. Nah, ini namanya Caladin. Coba, Ibu tahu dari mana ini obat bebas terbatas? Nih, Ibu tahu dari logonya warna biru, terus pinggirannya ada warna hitam. Ya teman-teman semua? Oke ya. Dan teman-teman masih banyak lagi obat bebas terbatas yang lain. Kemudian yang ketiga ada obat keras. Nah, obat keras ini yang seperti apa? Obat keras ini tandanya ada lingkaran warna merah, lalu pinggirannya warna hitam, dan ada di tengah-tengah lingkaran itu ada huruf K-nya warna hitam ya. Itu namanya obat keras. Obat keras ini obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya ya. Contohnya apa? Coba contohnya ada obat antibiotik, ada obat ini
ya ibu ada obat contohnya nih. Ibu punya salep. Ini tuh nama salepnya obat keras nih, di sini tandanya. Ibu dapat dari resep dokter nih ya. Ini ada lambang merah K-nya. Nah, teman-teman, dan teman-teman punya nggak di rumah obat seperti ini? Nah, dan masih banyak lagi obat keras contoh yang lainnya. Kemudian ada lagi obat apa ya? Kita belajar tanda pengeringatan obat bebas terbatas. Wah, tanda apa itu kira-kira? Coba ada yang tahu tanda apa? Tanda peringatan obat bebas terbatas itu ditandai dengan lingkaran P. Nih contohnya nih, ada ini nih, bukan lingkaran, kotak persegi panjang, ini yang dihitamin ya, lalu ada tulisannya P nomor 1, P nomor 2, P nomor 3, dan seterusnya. Ibu jelaskan ya. P nomor 1 itu artinya apa? P nomor 1 ini awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Nah, jika teman-teman menemukan di obat nanti ada bacaan seperti ini, teman-teman harap dibaca ya. Oh, berarti ini obat keras. Baca aturan pemakaiannya. Pemakaiannya harus sesuai aturan, nggak boleh bisa melebihi aturan ya, atau mengurangi aturan. Lalu ada P nomor 2, itu awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Wah, berarti ini hanya obat kumur aja, nggak boleh ditelan. Kalau ditelan berarti berbahaya ya. Itu ingat P nomor 2. Lalu ada P nomor 3. P nomor 3 ini awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan, berarti hanya untuk dioleskan seperti ini, kayak salep dan lainnya ya. Nah, selanjutnya ada P nomor 4. P nomor 4 ini obat keras hanya untuk dibakar. Maksudnya mungkin kayak luka bakar ya. Jadi misalnya teman-teman terkena luka bakar, knalpot, kena setrikaan, atau mungkin kena lagi masak tuh, kena apinya atau wajannya panas kayak gitu ya, itu bisa P nomor 4. Lalu P nomor 5, obat keras tidak boleh ditelan ya. Dan P yang nomor 6 ini obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari ibu mengenai pengenalan obat dari awalnya dulu berdasarkan jenisnya. Bagaimana teman-teman semua nih, udah pada jelas atau belum ya? Kalau misalnya belum jelas, bisa nanti ditanyakan sama ibu. Kalau misalnya udah jelas, alhamdulillah, semoga diingat terus ya teman-teman. Dan ketika nanti teman-teman membeli obat, bisa teman-teman dicek dulu ya obatnya. Jangan lupa tanggal kadaluarsanya juga harus dicek teman-teman. Nah, alhamdulillah nih pertemuan kita sudah selesai hari ini. Dan hari ini alhamdulillah juga teman-teman belum ada tugas dari Bu Galuh ya, karena kita masih akan belajar obat lagi di pekan berikutnya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang semangat. Nah, sekian dari Bu Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.